Pagi. Di video kali ini gue pengen ngejelasin tentang di mana gue tinggal. Jadi pertama-tama abaikan tempat tidur yang berantakan ini, karena ya namanya juga tinggal di hotel, masa iya gue yang beresin kan? Enggak lah, kan mereka punya housekeeping. Kalau gue yang beresin, apa nggak gue yang jadi housekeeping ya kan? Boleh sih, namanya juga lagi dari kerjaan, pengangguran. Jadi gitu deh. Gue mau jelasin di mana gue tinggal, karena ini adalah hampir enggak hampir seminggu. Gue nyampe sini tuh hari Sabtu kemarin. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari lah, baru 5 hari gue di sini. Dan video selanjutnya gue nggak akan ngomong kayak youtuber sebut saja Mawar yang selalu update dia sudah berapa tahun tinggal di negara tersebut, seperti dia tinggal di sini 5 bulan 7 hari 3 jam dan 14 detik, nggak kayak gitu. Jadi santai aja, because we have time and we should enjoy our time wherever we are living. Ya. Jadi hari gue ceritain dari awal aja deh. Jadi seharusnya itu gue terbang ke Australia itu hari Jumat pagi. Jumat pagi itu jam 1 malam. Jadi gue udah di airport itu dari hari Kamis malam. Jadi udah di airport jam 10 malamnya hari Kamis. Terus kita udah check-in, pokoknya udah tinggal nunggu pesawat berangkat. Kita udah boarding malahan. Terus harusnya jam 1 itu mereka udah ngundur 30 menit sampai akhirnya jam 4 pagi itu baru mereka ngumumin kalau pesawatnya di reschedule. Padahal kita udah boarding. Jadi jam 4 pagi kita semua harus minta cap cancellation dari imigrasi, terus ngambil luggage kita lagi. Habis itu kita check in di Novotel Airport di Ngurah Rai. Itu semua kita nggak bayar apa-apa sih, jadi mereka yang cover, Jetstar-nya yang cover. Terus udah kita di situ deh dari pagi, dari jam 5, jam setengah 6 lah kita check in, sampai kita check out itu jam 5 sore. Karena kamarnya itu kita dikasih sama Jetstar untuk nginep di Novotel itu sampai jam 6 sore, karena pesawatnya itu jam 9 atau jam 10, jam 9 malam hari Jumatnya itu. Udah, habis itu yaudah kita seharian lah gitu, 12 jam lah kita di airport. Terus udah kita habis itu jam 5 kita check-in lagi udah kita ke gate-nya lagi. Habis itu kita nunggu lagi, makan dulu, nunggu, dan akhirnya kita masuk pesawat itu jam berapa ya kemarin, jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 udah di pesawat nih, udah ditutup pintunya, udah pramugarinya udah kayak udah memperagakan itulah, life jacket, terus masker, terus pintu darurat, udah pokoknya udah segala macam kayak gitu. Nggak berangkat juga. Akhirnya pramugarinya bilang kalau pilotnya pengen sekali lagi dicek untuk si engine kapalnya gitu. Jadi nunggu lagi ada kali 1 jam kayaknya kalau nggak salah, baru deh berangkat. Mungkin jam 11 berarti berangkatnya. Jam 11 kita nyampe di Darwin itu setengah 4 kalau nggak salah, setengah 4 pagi. Udah habis itu balik lagi ke airport jam 9, nyampe di airport karena kita ada flightnya jam 10.30. Udah kita check-in, nyampe lah di
Kananara. Jadi dari Bali ke Darwin itu pesawat 2,5 jam atau hampir 3 jam lah ya, 2 jam 50 menit, hampir 3 jam. Terus itu kan ya, dari Bali ke Darwin itu 2,5 jam. Dari Darwin ke Kananara itu 1 jam pesawat. Dari Kananara ke Windham itu 1 jam mobil, karena nggak ada flight, karena ya cuma 100 km gitu, kayaknya nggak perlu flight lah ya. Jadi 100 km itu 1 jam. Bayangkan betapa sepinya jalanan di sini. Jadi dari Kananara ke Windham itu 100 km itu ditempuh cuma 1 jam. Artinya kan berarti kecepatan mobilnya itu 100 km per jam tanpa hambatan sama sekali. Itu bener-bener lowong banget jalanannya, itu 1 jam gitu. Kadang-kadang si Michael mainin kayak 100, 110, 120, terus kadang 100 lagi kayak gitu. Jadi ya begitulah, lumayan jauh sih, lumayan nggak boring sih, maksudnya ya begitu aja, karena dari Kananara ke Windham itu jalanannya nggak ada apa-apa, jadi cuman kayak padang rumput, terus pohon-pohonan, terus gunung batu gitu, gunung kapur, bukit-bukit kayak gitu, tapi nggak seperti yang kita bayangkan kayak bukit-bukit sejuk gitu, enggak. Dan sini panas banget, 37 derajat. Kemarin di Bali aja itu paling panas berapa ya, lupa sih gua, mungkin 32 kali, 32 apa 34 gitu. Itu udah bulan-bulan apa ya, beberapa bulan lalu lah, pokoknya pas lagi panas banget, nggak ada hujan-hujan sama sekali, yang kayak lu goreng telur di jalanan langsung mateng gitu. Jadi di sini 37 derajat. Dan kalau di Kananara sih masih humid ya, masih agak lembab, jadi gue masih bisa keringetan gitu. Tapi kalau udah nyampe Windham itu 37 derajat, itu kering bang, nggak kering banget sih, nggak kering banget kayak di tempat orang tuanya Michael tinggal, tapi kayak lebih nggak terlalu berkeringat gue, meskipun panas banget, meskipun gue bergerak terus, maksudnya kayak ngerapin kamar, pokoknya ngerapin rumah kayak gitu-gitu, nggak. Untungnya di dalam pakai AC juga sih, jadi tapi kadang AC juga gue gedein banget, jadi nggak terlalu berasa, jadi cuman kayak ada anginnya aja gitu, gue nggak terlalu berasa dingin. Dan nggak ini juga, kalau misalnya gue pergi kayak si Michael ngajak, ya kita ke supermarket beli apa, misalnya kayak mau beli apa sih, buah atau beli daging gitu, atau ke bakery beli meat pie, itu di mobilnya dia nggak ada AC dan nggak terlalu keringetan gitu, maksudnya nggak becek banget gitu, muka gue, ketek gue nggak becek gitu, jadi kayak gitu, namanya dry ya, nggak lembab kayak di sini. Kalau di sini masih lembab lah, tadi gue kayak jalan ke restoran kayak gitu, terus ini jalan-jalan sekitar hotelnya sini masih keringetan, baru nyampe di sini aja langsung keringetan tadi. Terus udah, jadi gue tinggal di Windham. Windham itu, Kananara sama Windham itu udah masuk Western Australia. Western Australia itu capital city-nya itu Perth gitu. Jadi perbedaan waktu di Kananara sama Windham waktunya sama. Jadi perbedaan waktu di sini sama di Bali itu kita sama jamnya sama lah pokoknya.
Terus berarti 1 jam lebih awal dari Jakarta, kayak gitu. Terus kalau di Darwin itu 1,5 jam lebih awal dari Bali, berarti 2,5 jam lebih awal dari Jakarta, kayak gitu. Kalau misalnya lo bertanya-tanya kenapa kalau di Darwin kok lebih lama waktunya, sementara Darwin kan di Northern Territory, yaitu di atas kan, di paling atas. Kalau Western kan dia agak di bawah kan. Kenapa di Western sama di Darwin itu waktunya lebih cepetan di Darwin? Karena Darwin itu dia kalau misalnya kayak di Indonesia itu dia masuk ke hampir sama wilayahnya itu ke waktu Indonesia bagian timur gitu. Kalau Karanara Windam itu waktunya masuk sama kayak waktu Indonesia bagian tengah gitu. Jadi si Australia kan luas banget gitu kan, jadi yang sebelah sini masuk ke waktu Indonesia bagian tengah, jadi hampir sama waktunya. Jadi yang di Northern gitu, ini kan Western nih, Northern waktunya sama kayak waktu Indonesia bagian timur, pokoknya kayak gitu deh. Jadi buat teman-teman yang di Bali kita waktunya sama, jadi kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Sekarang gue tinggal di Windam. Di Windam itu nggak terlalu banyak populasinya, lebih banyak di Kananara. Di Kananara juga kota kecil, tapi di Kananara karena lebih banyak populasinya dan lebih banyak kayak lapangan pekerjaan di sini, kayak hotel aja kayaknya ada berapa ya, ada 3 atau ada 4. Terus kayak supermarket yang besar kayak ada Coles, ada Target juga, terus ada Subway juga di sini. Satu-satunya fast food di sini ya Subway lah. Terus ya kayak gitu, ada pemerintahan, kantor pemerintahan, ada museum, ada pokoknya banyak lah, lumayan lah di sini, lumayan besar populasinya daripada di Windam. Kalau di Windam itu yang gue tahu cuman ada sekolah ada 1, rumah sakit ada 1, supermarket ada 1, itu pun supermarketnya kecil, mungkin kayak apa ya, kayak Indomart gitulah, kayak Indomart tapi lebih gede sedikit dari Indomart, tapi lebih lengkap. Kalau di Indomart kan daging, buah jarang ada kan. Jadi kalau di sini ya gitu, tapi harganya mahal banget semuanya. Jadi mendingan ya kalau misalnya mau belanja sekalian belanja banyak tapi ke Kananara, 1 jam driving, tapi ya dapatnya jauh lebih murah di sini dan jauh lebih lengkap di sini gitu. Terus di Windam itu ya itulah, tadi ada sekolah, rumah sakit, supermarket, ada bakery, ada public pool, ada sport facility kayak apa sih, kayak lapangan bola, lapangan basket, kayak gitu-gitu deh, lapangan apalagi namanya dia, football gitu. Terus pom bensin udah pasti ada. Terus ada patung buaya besar banget, tadi gue kasih tahu di sini. Terus itu deh, gitu sih. Jadi gue tinggal di sini di Windam. Si Michael sih rencananya mungkin tahun depan itu dia mau pindah ke New South Wales. Jadi biar lebih dekat ketemu sama orang tuanya. Dan kayaknya di sana lebih banyak peluang gue untuk dapat kerja. Karena kalau kayak di Windam sendiri nggak banyak lapangan pekerjaan di sana. Maksudnya juga iya gitu, public facility-nya cuman rumah sakit ya gitulah. Jadi lebih pastinya orang lokal lebih banyak membutuhkan pekerjaan tersebut daripada gue. Dan
pastinya mereka juga lebih prioritasin orang lokal daripada imigran. Ya gue masih nikmatin masa libur gue dulu lah gitu sih. Terus masih menikmati juga waktu bersama-sama sama Michael, karena hampir 4 tahun kita long distance kan, jadi ya gue pengennya menikmati waktu berdua dulu gitu. Terus udah sih, kesan-kesan gue tinggal di sini sejauh ini menyenangkan, dan memang dari dulu banget mimpi gue emang kayak gue mau tinggal di luar negeri gitu. Karena nggak tahu kenapa kayak selama ini seumur hidup gue kayak most of the time gue lebih kayak mikir kayak I don't belong here, I belong to somewhere like ya kayak di luar negeri gitu. Maksudnya kayak gue bisa jadi diri sendiri di sini gitu, tanpa harus memikirkan kayak memang sih pas di Indonesia juga, di Bali juga gue cuek gitu. Gue udah belajar kayak ya gue nggak mempedulikan lah apa kata orang kayak gue juga nggak begitu empati. Dan tapi kadang-kadang gue merasa kayak aduh, tapi orang peduli sama gue, tapi orang lain empati sama gue. Jadi ya kadang-kadang gue merasa kayak terpaksa harus ya udah peduli juga, ya udahlah gue berempati juga kayak gitu. Dan itu kayak gue ada beban tersendiri untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau pas di sini gue kayak merasa bebas aja gitu. Gue nggak merasa kayak gue nuntut diri sendiri untuk ya coba lo harus lebih begini, lebih begitu. Enggak sih, maksudnya ya gue menjalankan apa yang gue pengen jalankan aja gitu. Terus ya itu sih, gue nyaman banget di sini, nyaman, dan gue jadi diri sendiri banget, nggak ada beban gitulah. Gue jadi kemana-mana ngomongnya ya, tapi ya bermanfaat atau enggak itu kan tergantung persepsi lo. Jadi kalau nggak suka lihat video gue nggak usah ditonton, kan gampang ya. Ya udah, jadi gitu aja. Untuk kalau lo mau tahu apapun lah, misalnya lo mau tahu tentang di sini tuh gimana, terus apa maksudnya yang nggak sempet gue omongin di barusan, DM aja, DM atau di WhatsApp, kan lo tahu semua nomor gue. Terus di Instagram atau di komen boleh. Kayak gitu deh, gitu dulu. Bye, see ya. Oke, ini yang di peta kayak gini. Terus ini adalah beberapa foto di jalan yang gue ambil saat perjalanan dari Kananara ke Windham. Bayangkan panas banget, 37 derajat Celcius. Ini adalah patung buaya yang tadi gue bilang. Ini supermarket di Windham, kecil sih. Ini salah satu bukit di Windham dan salah satu danau di Windham.